Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Kama yambagi li jalalikal karimi wa asmi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, kenikmatan yang setiap saat kita rasakan, udara, makanan, jantung berdetak, mata yang berfungsi normal, keluarga, dan banyak hal yang kita tuh tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena itu disebutnya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Sesungguhnya ya Allah kami tidak bisa memuji Engkau dengan pujian yang layak untuk-Mu karena kita sendiri juga kadang tidak bisa memahami betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu doa itu ya, pujian itu. Pujian kepada Allah sebesar langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, dan pujian-pujian yang setinggi daripada setinggi daripada jalalmu, kegagahanmu, dan kemuliaan wajahmu. Jadi kita memuji kepada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri yang tahu hakikat daripada pujian itu. Jadi kita bersyukur setiap saat adalah memang satu kewajiban buat saya ya, tanda petik ya, satu yang keniscayaan karena setiap saat, setiap detik kita menghirup nikmatnya. Ya. Semoga apapun yang kita lakukan misalnya hari ini memberikan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah, karena kita sendiri juga tidak tahu bagaimana nilai daripada amal ibadah kita. Semoga apa yang kita lakukan dari yang kecil ini menjadikan Allah senang dengan kita, ridho dengan kita, satisfy dengan kita, dan Allah kemudian membimbing kita dan memberikan anugerah kehidupan yang mudah di dunia ini dan kehidupan yang mudah di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan meneruskan membahas tentang surat Al-Kahfi dari ayat 32. Yang sebelumnya kita membahas ayat 30 dan 31 tentang 30 30 dan 31 yang terkait dengan surga dan neraka. Jadi dalam ayat 31 disebutkan ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min lu'lu' min dhahabin tabaraka muttaqina fiha alal araik nikmat sawabu wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang mereka memperoleh surga yang disebut dengan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sehingga dengan mengalirnya sungai itu di surga itu penuh dengan tumbuhan dan hijau yang menyejukkan. Dan di dalam surga itu mereka diberikan perhiasan-perhiasan dari gelang emas, dan mereka diberikan perhiasan itu satu permisalan, gelang, cincin, kalung, ya, bahkan mahkota yang diberikan pada Allah di surga nanti. Dan mereka diberikan di sana tidak ada rumah, karena di akhirat adanya semuanya adalah istana. Di surga adanya istana, bukan rumah. Ya, jadi buat jangan berkecil hati kalau kemudian merasa di dunia ini rumahnya sempit, karena insya Allah Allah akan berikan surga itu di sana tidak ada rumah, tapi adanya istana-istana yang sangat indah. Dan mereka memakai pakaian yang hijau dari sutra yang halus maupun sutra yang kasar, dan
Saya sendiri belum pernah punya pakaian sutra, tapi pernah menyentuh memang sangat halus ya. Dan ada yang sutra halus, ada yang sutra kasar ya. Kalau sutra halus kita tahu, sutra kasar saya belum pernah tahu. Ya, jadi di surga nanti juga kita akan diberikan sesuatu yang mungkin di luar daripada akal pikiran kita dan kehendak kita, diberikan apa-apa yang, memang dia selain dari lahum ma yasya'una inda rabbihim, jadi artinya bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan. Di dalam surga, eee, manusia boleh meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah memberikan kepada kepada manusia apa-apa yang bahkan tidak pernah terbetik di dalam akal pikiran dan hatinya. Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Aroik, mereka tuh duduk-duduk di sofa-sofa yang indah dan mereka berbincang-bincang, tidak ada pekerja di surga, tidak tidak kita tidak bekerja, hanya berbincang-bincang untuk dengan menyebut-nyebut betapa baiknya Allah dan betapa tidak ruginya mereka sudah melakukan segala kebaikan ini. Dan itu adalah surga itu adalah surga Aden adalah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ya, jadi yang sebelumnya tentang neraka, kemudian ayat 31 tentang surga Aden, dan selanjutnya kita masuk ke ayat 32. Di sini para ulama mengatakan bahwa ayat 32 ini adalah, bercerita tentang, eee, 2 orang laki-laki ya, satu orang mukmin dan satu orang, kufur. Nah, jadi apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya menunjukkan tentang surga dan neraka, dan di sini Allah menunjukkan ini loh permisalannya, ya, permisalan daripada surga dan neraka itu prakteknya ini, tentang 2 orang laki-laki yang menurut dalam tafsir dikatakan mereka itu adalah bersaudara. Mereka mendapatkan warisan dan, mereka berbeda cara mengolah warisan yang diberikan oleh kedua orang tuanya yang kaya raya. Ini satu sisi seperti itu, hubungannya seperti itu. Jadi yang, ini adalah tentang contoh realnya gitu dan ini terjadi. Memang ada yang sebagian mengatakan ini adalah cerita dari Bani Israel, artinya dari orang Bani Israel yang sebelum Rasulullah SAW, ada yang mengatakan bahwa mereka dalam hadis dalam riwayat, tafsir disebutkan bahwa mereka ini adalah 2 orang, laki-laki yang ada di, Mekah. Walau alam ya, tidak perlu yang mana diperdebatkan ya, karena yang penting adalah kontennya atau isinya. Di satu sisi kalau kita lihat cerita ini ya, dari dalam ayat 32 sampai nanti sekitar 8 ayat, kita membahas tentang 2 orang, laki-laki ini ya. Bagaimana sikap mereka kepada dunia, bagaimana mereka bersikap dan apa yang terjadi, keuntungan apa yang didapat dan kerugian apa yang didapat. Nah, sebetulnya kalau di dalam konteks dari surat Al-Kahfi, ada 4 cerita besar. Yang pertama itu adalah cerita tentang Ashabul Kahfi sendiri. Yang kedua cerita tentang dua orang laki-laki yang terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan harta yang diberikan diamanahkan Allah kepada mereka. Yang ketiga nanti cerita tentang Nabi Musa dan yang keempat itu ada cerita tentang Zulkarnain. Eee, jadi, di dalam keempat cerita ini sebetulnya mengandung aspek-aspek, secara secara apa namanya, mendalam lagi gitu ya. Eee, ini menunjukkan 4 cerita ini menunjukkan tentang arti daripada la ilaha illallah. Terus terang aja saya dahulu juga tidak begitu paham dengan la ilaha illallah. Saya berpikir sudah tidak menyembah berhala, tidak menyembah keris, tidak menyembah jin, maka sudah selesai tugas kita sebagai seorang manusia dalam mempertahankan kalimatullah la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah itu adalah la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci daripada jannah atau surga. Nah, kalau cerita yang pertama tentang Ashabul Kahfi itu bercerita tentang, intinya itu adalah bagaimana orang dalam perjalanan hidupnya, ada orang-orang yang bertahan
untuk bisa menegakkan kalimatullah. Dalam arti tidak menyembah yang selain Allah, baik bentuknya itu berusaha patung ataupun manusia. Dan sama dengan cerita dari Nabi Nabi Ibrahim ya, itu juga patung ya, dan beberapa dari nabi-nabi itu terkait dengan patung. Jadi itu memang memang satu hal yang sangat umum di zaman saat-saat itu ya, bahwa penyembahan terhadap patung. Sekarang juga ada, tapi manusia menyembah hal yang berbeda, ya. Jadi karena itu, yang pertama diceritakan tentang makna la ilaha illallah di dalam kasus, mempertahankan dari penyembahan terhadap patung atau makhluk Allah yang lain. Nah, yang kedua ini terkait dengan harta, di mana dengan harta ini menyangkut semua orang dan semua zaman. Setiap orang mempunyai ujian-ujian terhadap harta dan bagaimana kita memaknai harta itu sehingga menjadi amal saleh. Ya begitu ya. Nanti tentang Nabi Musa itu terkait nanti dengan kedudukan dan juga, kesombongan bagaimana manusia tuh bisa mengilahkan atau menjadikan sesembahan itu ilmu dan kehormatan di dalam masyarakat, ya. Itu cerita Nabi, Musa. Kalau yang sekarang bagaimana harta itu bisa menjadikan seseorang tuh lalai, dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi lebih sesuai dengan zaman kita ya. Jadi ternyata bahwa semua ini, yang harta ini bisa melalaikan manusia dan bisa menjadikan kita ini orang-orang yang, melanggar ya kalimatullah la ilaha illallah. Baik, kita bahas lebih detailnya sekarang dari ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah wahai Muhammad maksudnya ya, wadrib ya, ini jadi asal katanya itu adalah doroba, ya. Jadi doroba itu apa sih? Yang mana kemarin kita pernah bahas ya. Doroba itu adalah, menghentak sesuatu dengan yang lain, ya. Misalnya, doroballahu fil ard itu artinya berjalan kaki karena dia menghentak-hentakkan kaki di bumi, ya. Kemudian kata doroba ini sering juga diberikan oleh Allah, untuk terkait dengan permisalan-permisalan, ya. Jadi apa sih makna di pemakaian kata doroba di sini? Artinya adalah supaya manusia itu, "Eh!" gitu loh. Jadi doroba sendiri punya arti memukul, ya, mempunyai arti memukul. Jadi kalau misalkan doroballahu dan pukullah kesadaran manusia itu. Ya, kagetkan manusia itu atau jadikan mereka itu karena dipukul ya, dipukul, jadi dia, gitu ya, itu maksudnya begitu, pemakaian kata doroba itu, ya. mmm, Daraballahu wadrib lahum masalan dan berikanlah ya, berikanlah pukulan dalam tanda petik dengan memakai masalan, dengan memakai permisalan. Silakan klik yang selanjutnya. Baik, masalan, perumpamaan. Ya, perumpamaan ada rojulaini tentang 2 orang laki-laki yang yang kami jadikan li ahadima seorang dari keduanya itu jannata ini mempunyai 2 buah kebun dari kebun anggur, ya. Jadi cerita ini ada dalam tafsir saya tadi ceritakan di awal, ada yang mengatakan bahwa ini adalah dari kaum Bani Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah, terkait dengan, 2 orang bersaudara yang tinggal di Mekah, yaitu Abu Salamah bin Abdullah bin Asad dan saudaranya Al-Aswad ya, bin Abdullah. Jadi, 2 orang yang di Mekah, tapi ada yang mengatakan lagi, ini adalah 2 orang Bani Israel. Kalau dilihat dari ceritanya tentang kebun anggur, selama ini kita nggak pernah tahu ya ada kebun anggur di, Mekah atau di Madinah gitu ya.
atau di jazirah Arab gitu ya, wallahu alam. Nah, apa yang dimaksud di sini ya? Di sini disebutkan bahwa jadi yang dua orang tuh kalau dalam tafsir disebutkan mereka mempunyai warisan dari kedua orang tuanya. Yang satu itu menjadikan, dia mendapatkan kebun yang sangat luas dan sangat 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 bagus, dan yang satunya lagi memilih untuk, hidup sederhana dan mensedekahkan sebagian daripada hartanya, ya. Dan kemudian memang diberikan Allah ya kemampuan orang yang pertama ini ya, yang pertama, saya bilang yang pertama itu maksudnya adalah yang mempunyai kebun ini ya. Dia mempunyai 2 buah kebun anggur dan dia di kebun anggur itu huma dan kami kelilingi kebun anggur itu binahlin dengan pohon-pohon kurma. Jadi dengan pohon-pohon kurma. Kalau kita lihat di dalam foto, kebetulan saya menemukan fotonya ini ya dari Google, jadi ini ada kebun anggur di belakangnya itu ada yang berdiri itu kebun, kurma, karena kurma tinggi ya seperti kelapa gitu. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada yang tanah yang itu ya itu ladang ya. Kemudian yang setelah ladang itu nanti ada kebun anggur lagi. Ya, jadi setiap kebun anggur itu dikelilingi oleh, kebun kurma, kemudian di sebelah kebun anggur itu ada ladang, jadi ada area yang bisa dipakai untuk menanam yang lain-lain selain daripada anggur. Kemudian setelah itu ada lagi kebun anggur yang kedua, ya, yang juga sangat subur. Nah, wa ja'alna bainahuma dan kami jadikan bainahuma di antara kedua kebun itu zar'an, sebuah kebun. Di antara kebun anggur itu sebuah ladang, kebun yang lain yang bisa dimanfaatkan, ya. Jangan jangan pergi dulu, Teh, naik ke atas dulu ya, belum sampai ya. Nah, kata hafafna, coba saya jangan pergi dulu. Nah, heeh. Nah ini, di sini, kata hafafna, wa hafafna dan kami mengelilingi kedua kebun itu, kedua kebun anggur itu dengan binahlin, dengan pohon kurma. Jadi kata hafafna, nah itu artinya kami, dan kami mengelilingi ya, artinya kenapa Allah mengatakan kami mengelilingi? Karena di sini Allah ingin mengatakan bahwa ada selain daripada Allah, ada keterlibatan-keterlibatan dalam berbagai bentuk. Jadi tidak langsung dari Allah, yaitu berupa hukum alam ya, hukum alam, angin, udara di sekitar gitu yang bagus, yang cocok untuk perkebunan, yang disebutkan tadi, dan kemudian biji-bijian ya dengan izin Allah diberikan biji-bijian yang bagus ya, sehingga kebun itu menjadi memang kebun yang sangat subur. Dan kemudian diberikan ilham kepada pemilik kebun tersebut sehingga untuk bisa mengorganisir ya kebun ini sehingga menjadi kebun yang sangat manfaat gitu ya, dan tumbuh dengan subur ya. Nah ini jadi, di sini kata apabila Allah mengatakan kami mengelilingi atau kami waja'alna atau kami menjadikan, itu biasanya di situ ada campur tangan yang lain. Campur tangan yang lain itu, adalah makhluk-makhluk Allah yang lain atau sistem sistem hukum-hukum alam yang Allah ciptakan untuk kita. Ya, jadi tidak berarti Allah itu langsung campur tangan gitu, ya. Tapi kalau kata-katanya adalah aku, biasanya memang itu hanya murni dari Allah, Allah yang melakukan. Nah, contoh ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini kata wa khalaqtu itu itu artinya ya, aku gitu. Jadi artinya, Allah yang mempunyai kehendak dan Allah yang memang langsung menciptakan jin dan manusia. Ya, bahkan itu ada proses, apa namanya, lahir iya, tapi maksudnya hakikatnya pada awal-awalnya itu Allah yang menciptakan sendiri, jin dan manusia itu. Baru kemudian Allah membuatkan sistem bagaimana jin dan manusia itu berkembang biak, yaitu hukum alamnya. Nanti setelah itu, wa khalaqnal insani, ya.
Wa khalaqnal insana min ahsani taqwim. Nah, itu kata pakai na karena ja'alna kami menjadikan. Karena itu sudah melalui proses daripada hukum alam. Jadi inilah hukum alam ini yang salah satunya disebut dengan takdir. Ya, saya berusaha mencoba memberikan pemahaman sedikit-sedikit tentang apa itu takdir. Mungkin yang nanti yang istiqomah mengikuti lama-lama akan memahami apa yang disebut dengan takdir Allah. Salah satu takdir Allah itu bentuknya adalah hukum alam. Dan hukum alam itu ada hukum alam yang hukum alam maksudnya sesuai dengan fisika gitu. Tapi ada juga hukum alam yang sifatnya bukan fisika tapi metafisik. Seperti apabila seseorang berbuat baik, maka Allah memberikan ganjaran 10 kali. Bila orang berbuat buruk, ganjarannya adalah 1 kali dari perbuatan buruknya. Nah, ini yang disebut dengan hukum alam atau hukum takdir. Jadi sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa memahaminya dengan berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan akal pikiran. Ya. Oke, mungkin itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Silakan Teh Marina. Ayat yang ketiga disebutkan kiltal jannatani atat ukulaha walam tadlib minhu syai'a wa fajarna hilalahuma naharo. Dan kedua kebun itu menghasilkan buah dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu kami alirkan sungai ya. Jadi saya coba untuk membaca terjemahan yang biasa dibaca, tapi kita membahas tentang bahasa Arabnya, sehingga nanti kita bisa memahami menjadi lebih baik lagi apa yang dimaksud dengan ayat ini. Silakan slide selanjutnya. Baik, kilta dan keduanya al-jannata ini, kedua buah kebun itu atats mendatangkan ukulaha. Ukulaha itu artinya sesuatu yang bisa dimakan. Sebenarnya bukan cuman buahnya ya. Kalau dalam hal ini kan buah kurma ya atau buah anggur. Tetapi yang dimaksud dengan ukulaha itu artinya yang bisa dimakan. Hasil yang bisa dimakan dari satu tanaman itu disebutkan ukulaha. Contohnya misalnya pisang aja ya. Pisang itu kan apa yang bisa dimakan itu tidak cuma buahnya, buah pisang saja, tapi juga bunganya ya, bunganya dibikin sayur ya kalau nggak salah ya, bisa dibikin sayur, terus kemudian, apalagi daunnya bisa dikonsumsi untuk membuat masakan ya, batang pisangnya dipakai buat untuk obat, ada yang mengatakan buat obat atau bisa juga untuk membuat pupuk tanaman. Jadi, itu disebut dengan ukulah, segala sesuatu yang bisa dikonsumsi ya. Nah, kiltal jannataini atats ukulaha. Dan Allah kepada dua jannah. Nah, ini saya juga yang bahas tentang masalah tentang kata jannah. Kata jannah ya. Coba Teh Marina setelah ini slide-nya saya mungkin mau loncat ke slide yang selanjutnya terkait dengan jannah saya kayaknya di slide yang selanjutnya. Selanjutnya Marina. Nah, ini kata jannah ya. Kata jannah itu asalnya dari jannah. Jannah atau janana. Janana kalau dalam bahasa Arab hanya menjadi jannah. Ada nun 2 jadi jannah. Jannah itu artinya yang tertutup. Ya. Kenapa apa namanya? Dari kata jannah itu nanti mempunyai makna yang berbeda ya. Sesuai dengan konteksnya. Jadi dalam bahasa Arab itu apa? Untuk memahami satu kata di dalam bahasa Arab itu kita harus melihat dari asal katanya. Asal katanya apa? Sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam konteks kalimatnya. Kata jannah itu sendiri kalau disebut dengan jannah, jannah sendiri itu kata jannah itu kata kerja. Kalau jannah itu artinya kata benda. Jannah sendiri mempunyai 2 arti, yaitu mempunyai arti surga dan satu lagi kebun. Sekarang kenapa disebut dengan kebun? Karena jannah karena maksudnya kebun itu, dia itu tertutup oleh apa? Tertutup oleh tanaman. Tanah itu tertutup oleh tanaman, maka disebutnya di sini adalah jannah. Jadi karena tanah itu karena rimbunnya berisi tanaman-tanaman sehingga
tertutup. Jadi tanahnya itu kalau kita lihat dari atas dia tertutup oleh tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat. Itu makanya disebut dengan jannah. Ya, kebun ladang disebut dengan jannah. Kemudian ada lagi jannah. Kenapa jannah diartikan surga? Karena surga itu sesuatu yang tersembunyi dari kita. Surga itu kita tidak bisa melihatnya, tertutup pandangan kita ini untuk melihat surga. Karena itu surga disebut dengan jannah, artinya sesuatu yang tersembunyi. Nah, sekarang jin. Jin itu dalam bahasa Arabnya itu jinnun. Jinnun, jinan, jinin, ya. Jin, kenapa disebut dengan jin? Makhluk itu disebut dengan jin karena itu tertutup buat manusia. Kita tidak bisa melihat jin, maka itu disebut dengan jin, ya. Ya, jadi tapi ini adalah bahasa Arab, bagaimana orang Arab berpikir gitu loh. Orang Arab berpikirnya seperti itu dan ya kita terima, kita bukan orang Arab, jadi kita tidak mengenerate atau mengembangkan bahasa itu, tapi kita jadi paham, oh maksudnya begitu. Oke, selanjutnya kita naik lagi, Marina, ke slide yang tadi ayat 32 ya. Oke, sampai di sini ya. Oke, sampai sini ya. Oke, baik, selanjutnya slide selanjutnya kita lihat artinya apa. Kiltal jannatani atas ukulaha, dan kata ata itu artinya mendatangkan, ya, mendatangkan. Ata itu artinya mendatangkan. Jadi kedua jannah ini, kedua kebun ini mendatangkan makanan-makanannya. Artinya kedua kebun ini sangat subur dan panennya itu berlimpah dan panennya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penanamnya, ya. Kalau misalnya anggur itu, saya nggak tahu ya, kebun anggur itu sebulan berapa, setahun berapa kali berbuah gitu. Tapi setiap misalnya dia berbuah setahun sekali, maka dia memang setahun sekali itu selalu berbuah dan buahnya itu sangat lebat. Atau misalnya kurma, kurma itu kalau tidak salah dia seperti mirip pisang. Jadi berbuah setiap saat, hampir setiap saat berbuah. Jadi saat itu dia memberikan buahnya dan tidak pernah berhenti. Ya, atau misalnya kalau kita bilang ada tanaman-tanaman yang misalnya dia setahun tiga kali, misalkan padi itu setahun 3 kali ya, misalnya gitu. Jadi ini dan di sini yang dipakai adalah subjeknya itu adalah jannah atau kebun itu tadi. Kebun itu mendatangkan makanannya, ya. Dan walam tadzlim minhu syai'a, dan tidaklah ya tadzlim dizolimi. Jadi pemilik kebun itu tidak pernah dizolimi oleh si kebun-kebunnya, karena kebunnya itu selalu sesuai dengan prediksi. Kalau dia panen sebulan sekali, ya dia panen sebulan sekali. Nggak pernah ingkar janji gitu si kebun ini. Jadi si kebun ini tidak pernah menzolimi pemilik kebunnya, ya. Ya, ini menurut Said Kutub begitu. Dia tidak pernah menzolimi yang tukang kebunnya, yang punya pemilik kebunnya ya. Jadi apa namanya, kenapa diberikan kalimatnya ini yang di Al-Qur'an itu seperti itu. Kenapa kalimatnya subjeknya itu adalah jannah, kebun, kemudian yang menjadi objek itu adalah si pemilik kebun. Bukan Allah di sini. Artinya sini Allah menunjukkan bahwa ini loh sebetulnya kalian tuh semua makhluk-makhluk aku, tapi si kebun ini tidak pernah zolim sama pemiliknya, tapi pemiliknya yang zolim kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Ya, kata zolim. Zolim itu apa? Zolim itu artinya dolama. Dolama itu artinya dia tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu disebut dengan dolama. Jadi jika menempatkan sesuatu pada tempatnya dan merugikan ya seseorang atau yang menjadi objeknya. Ya, jadi di sini Allah menunjukkan bahwa kebun itu tidak pernah zolim. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi saya ingin mencatat sedikit tentang berbagi tentang kata ata tadi. Wa ata ala wa aqimus sholata wa aqimus shola wa atuz zakata, kan gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an kata yang dipakai untuk mengeluarkan zakat itu adalah kata ata. Kenapa kata ata?
Kenapa bukan kata mengeluarkan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat dari kata-katanya adalah khoroja. Harusnya tuh yakhrujul ya az-zakata gitu, tapi enggak kayak dipakainya selalu wa atuz zakata. Karena sebetulnya orang berzakat itu dia mendatangi orang yang diberikan zakat. Jadi orang yang mau mengeluarkan zakatnya itu mendatangi orang untuk, "Ini saya berikan zakat saya." Jadi karena itulah kita lihat kalau orang yang ada pas orang tidak melakukan hal ini maka jadi kekacauan. Contoh aja, dulu pernah ada saat di mana orang suka, mengumpulkan orang kaya mengumpulkan orang-orang miskin kemudian diberikan zakat, antri dan sebagainya sampai ada yang mati, ada yang terinjak-injak dan sebagainya. Nah ini karena dia mengingkari tentang hakikat dari mengeluarkan zakat itu seperti apa, karena mengeluarkan zakat itu yang kaya yang datang kepada yang miskin, bukan orang miskin yang datang kepada orang yang kaya. Dan ternyata memang betul ketika tidak dilakukan seperti yang seharusnya, maka terjadilah kekacauan. Oke, selanjutnya wa fajjarna khilalahuma naharon. Dan kemudian kami pancarkan di antara kedua kebun tadi kan ada ladang ya. Nah, di antara dua kebun tadi juga ada naharon, ada nahar, ada sungai. Jadi si kebun ini benar-benar perfect gitu ya. Benar-benar sempurna karena dia itu dekat dengan sungai dan kemudian dia sistemnya tumpang sari ya. Ini yang sebetulnya menarik kalau saya bukan orang petani ya, tapi saya melihat ada prinsip-prinsip pertanian yang disebutkan Allah di dalam ayat ini, yaitu bahwa pertanian atau perkebunan itu sebaiknya dilakukan dengan sistem tumpang sari. Jadi ada yang satunya berbuah, yang satunya belum, nanti yang lainnya sudah berbuah gitu. Ya, sehingga rezeki daripada orang orang pemilik kebun itu tidak pernah berhenti. Maksudnya begitu. Karena ada pohon-pohon yang baru berbuahnya setelah 6 bulan atau setelah setahun. Tapi ada pohon-pohon yang selalu memberikan hasil. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang menanam pohon pisang di sela-sela itu ya, sungai padi itu ya, sawah kan 3 bulan sekali, tapi pohon pisang bisa berbuah setiap saat gitu. Nah, hal seperti itu. Nah, ini yang prinsip-prinsip itu. Yang kedua adalah kalau kita mau menanam menanam berkebun maka hendaklah dekat dengan sungai karena di situ ada sumber air sehingga kebun itu tanamannya tidak akan pernah kekurangan air. Ya. Baik, oh ya ini ada kalimat di sini, inti daripada cerita ini nantinya adalah orang yang mengabaikan nilai-nilai ilahi akan menyesal dan celaka, dan orang-orang yang memerhatikan dan mengamalkan, ya walaupun hidup sederhana akan memperoleh kebahagiaan yang abadi di dunia ini dan di akhirat. Nah ini nanti ini saya taruh di sini karena kebetulan tadi sambil lihat tafsir ada di sini ya, oke. Selanjutnya ayat 34 disebutkan di sini, wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Dan kemudian dia memiliki kekayaan besar. Jadi orang yang pertama tadi memiliki kekayaan yang sangat banyak, dia berkata pada temannya yang beriman ketika dia bercakap-cakap dengan dia, dia berkata dengan sombong, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku juga lebih kuat dari pengikutmu." Ya. Selanjutnya kita lihat apa makna yang ada di dalamnya. Hello? Ya. Wa kana lahu samar, dan keadaan dari orang yang pertama itu baginya adalah samarun. Samarun itu artinya buah-buahan, dalam arti yang pertama buah-buahan, tetapi ketika dilihat dari konteks yang setelahnya, para ahli tafsir mengatakan juga bahwa kata samarun artinya juga kekayaan. Kekayaan itu berupa apa? Berupa harta, berupa anak-anak yang banyak, berupa pengikut-pengikut, itu adalah kekayaan. Ya. Dan dia berkatalah dia kepada lisahibihi, kepada temannya. Ya. Di sini kata sohibi, kalau bahasa Indonesia jadi sahabat gitu ya. Sebetulnya kata sohibi itu artinya menemani. Jadi sohibihi temannya.
ya. Dia berkata kepada temannya dan yuhawiruhu dan dia ketika dia bercakap-cakap, yuhawiru itu hawaro itu artinya saling menimpali. Jadi berkata si A berkata begini, si B berkata si. Nah, gitu namanya tuh yuhawir, ya yuhawiru ya. Maka ketika dia bercakap dengan temannya dia berkata anak aksaru min kamala, sesungguhnya aku itu lebih aksaru lebih banyak ya daripada kamu terkait dengan harta dan juga azu harta anak-anak dan kekayaan dan azu nafaro dan aku mempunyai pengikut yang lebih gagah, pengikut dalam arti pekerjanya maupun juga relasi-relasinya ya. Jadi di sini inilah perkataan daripada orang-orang yang melihat dunia. Orang-orang yang ahli dunia. Ahli dunia itu dia melihat segala sesuatunya itu kemuliaan itu ada pada dunianya. Karena itulah yang dia tahu. Dia hanya tahu dunianya. Maka dia mengatakan bahwa inilah yang menunjukkan kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang mengetahui dunia dan akhirat dua-duanya, maka dia tuh mempunyai wawasan yang lebih luas gitu. Ya, wawasan yang lebih luas. Ya, ini contoh misalnya sedikit aja tentang cerita ya. Ada seorang yang datang ke satu hajatan dan di hajatan itu saya sebetulnya saya pernah diundang ke satu pernikahan yang buat saya mewah sekali. Itu ada di Manggala Bakti di Jakarta, gedungnya sangat besar tuh kalau nggak salah katanya itu gedung yang ya, gedung yang paling besar untuk hajatan ya. Dan memang hajatannya tuh sangat-sangat mewah. Jadi di situ ada apa namanya, meja-meja besar, meja-meja yang sangat besar. Jadi kayak klaster-klaster island-island gitu ya. Kemudian misalkan di satu sisi, ini adalah, salad gitu ya, maka di situ ada segala jenis salad, dan kemudian kayak mulai sampai salad luar negeri, sampai lotek, sampai apa. Terus ada lagi, yang di sini adalah makanan tradisional misalnya di situ, sate, sate semua gitu. Sini pasta, satu meja pasta tuh sampai 9 macam, 10 macam. Nanti sana macam-macam es, macam-macam. Ada macam-macam nasi, ada macam-macam, banyak sekali. Saking banyaknya saya sendiri juga, eee, udah nggak bisa nggak kemana mana ya, udah sukanya sama salad sama pasta ya, saya makan salad sama pasta. Tapi yang menarik itu saya datang dengan, bibi saya ya, si bibi ini dia itu, ada di satu lokasi dan dia setelah dekat makanan ya, dekat makanan tradisional gitu. Setelah kita pulang, saya bilang, "Bi, nanti makan apa, Bi?" "Saya, tadi makan, bakso tahu, Bu," katanya, "sama batagor." Saya bilang saya ketawa, "Bi, kenapa milih yang itu?" "Enak, Bu, itu skala enak banget sama nasi gorengnya juga enak, Bu," gitu. Jadi saya bilang, "Bi, kenapa nggak pilih yang lain aja?" Saya bilang gitu ya. "Kan itu, apa namanya, kalau batagor mah kan kita di rumah juga ada." "Enggak Bu, tapi itu enak banget Bu, batagornya gede-gede," dan sebagainya sebagainya. Jadi maksud saya tuh gini, saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika seseorang hanya mengetahui bahwa batagor itu enak dan bakso tahu enak, maka dia akan kekeh di situ, dia nggak mau bergeming ke tempat lain. Sedangkan bagi yang tahu bahwa ada makanan-makanan yang lain yang enak, maka dia akan berkeliling untuk bisa, merasakan sesuatu yang mungkin dia tidak pernah merasakan. Nah, itu beda, itu sama dengan orang yang dunia dengan orang akhirat. Kalau orang orang dunia, dia yang dia udah bahagia dengan dunianya, kemuliaannya ada di dunia. Jadi dia merasa sudah sangat puas dengan dunia. Tapi orang yang mengenal akhirat tidak demikian ya, karena dia melihat bahwa ada dimensi lain tentang kemuliaan, tentang kenikmatan. Karena dia tahu bahwa innallaha la yanduru ila ambalikum ambalikum ab am apa ambalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga ada beberapa riwayat yang lain sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, tidak bisa tentang rupa kalian dan tidak melihat juga kepada amwalikum, pada harta kalian di dunia, tapi Allah melihat hati kalian, qulubikum wa a'malikum dan amal kalian.
Jadi ini yang jadi beda persepsi gitu ya antara orang dunia dengan akhirat. Nah, inilah yang apa namanya, yang ingin Al-Qur'an itu sampaikan kepada kita. Allah ingin menunjukkan dengan kita membaca Al-Qur'an, kita memahami maknanya, kita tuh dibawa melanglang buana untuk melihat sesuatu yang ke depan dan dibukakan matanya untuk melihat mana yang hakikat, mana yang inti, mana yang aksesoris. Itulah tujuan daripada Al-Qur'an. Sehingga berbahagialah bagi teman-teman yang senang untuk mempelajari Al-Qur'an karena kita sebenarnya sedang diajari oleh Allah ilmu yang sangat berharga. Kita pernah tahu Pak Habibie. Pak Habibie itu orang yang futuristik kan ya. Beliau futuristik dan beliau sangat taat beribadah, beragama, Masya Allah beliau ya. Nah, tapi artinya baru itu Habibie ya, kita sudah apa ngefans lah sama dia. Tapi Allah sendiri sebetulnya mengajarkan kepada kita hal yang jauh lebih daripada lebih futuristik lagi, yaitu kehidupan nanti di akhirat seperti apa. Dan semua orang diberikan kemampuan untuk bisa meraih kehidupan itu. Oke, silahkan. Ayat 35, wadakhala jannatahu wa huwa zalimul linafsih. Wadakhala jannatahu, dan ketika dia memasuki kedua kebunnya itu, wa huwa zalimul linafsih, dan dia zalim kepada dirinya sendiri. Qala ma adunnu an tabida hatihi abada. Dia berkata, aku mengira bahwa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, kita lihat bagaimana penjelasannya. Baik, dan ketika dia masuk ke dalam kedua kebunnya itu, dia dalam kondisinya wa huwa zalimul linafsih, ya. Zalimul linafsih. Jadi kondisinya adalah zalim kepada dirinya sendiri, ya. Kenapa dia zalim? Karena dia sombong, dia kufur, dia sombong dengan apa yang dia punyai karena dia merasa lebih kaya, ya. Apa aktsaru minka mala wa azzu nafaro, dan tadi dia berkata seperti itu, dan kemudian dia kufur dan dia tidak bersyukur, maka Allah menyebutnya sebagai orang yang zalim. Arti zalim ini artinya dia tidak adil kepada dirinya sendiri, dia merugikan dirinya sendiri, dia menempatkan dirinya sendiri dalam kerugian dunia dan akhirat, ya. Dan kemudian dia berkata, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Sesungguhnya dia berkata, ma tidaklah azanna, aku menyangka, aku mempunyai zon bahwa tabida binasalah kebun ini abadan selama-lamanya, ya. Dia menyangka bahwa kebinasaan itu mustahil menimpa kebunnya karena kebunnya demikian, ya, demikian subur, demikian menghasilkan, dan dia tidak berpikir akan ada hal yang lain, yaitu kebinasaan dari kebunnya itu. Nah, sekarang saya akan membahas kata zon. Kata zon mungkin apa namanya, zonna itu artinya menyangka ya. Zon itu artinya menyangka, dia menyangka apa, ada sesuatu sangkaan dalam hatinya. Nanti kita belajar apa itu zon. Nah, dia di sini tidak mengatakan bahwa qala antabida hadhihi abada. Dia tidak mengatakan kebun ini tidak akan binasa, tidak berkata begitu. Tapi qala adzunnu, aku mempunyai persangkaan yang sangat kuat bahwa kebun ini akan tetap panen selama-lamanya. Oke, mari kita bahas, nanti ada kata kedua yang menggunakan kata adzunnu. Selanjutnya, Marina. Ini kita lihat. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Tabatabai, yaitu dia seorang ahli tafsir yang dari Persia, ya. Mungkin jarang yang pernah mendengar, tapi kalau buat saya tidak apa-apa karena kita lihat maknanya, bukan siapa yang dari mana penafsir ini, ya. Tabatabai mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya, ya, kita melihat bagaimana manusia melihat dunia itu, pada hakikatnya manusia itu hatinya terkait dengan sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana, yang terlihat oleh panca inderanya, yang jelas-jelas terlihat oleh panca inderanya, tapi yang jelas terlihat itu sifatnya fana, yaitu dia berubah, bisa lenyap dan bisa sirna.
dia tidak secara insting dia akan senang pada dunia yang fana itu, tapi dia tidak kadang-kadang terlupa untuk bisa membayangkan bahwa yang fana itu akan hilang, rusak, ataupun lenyap, ya. Manusia sering menyangka bahwa, hidup akan selamanya seperti ini, padahal tidak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Mmm, Dunia ini adalah selalu berubah. Jadi itu hakikat daripada dunia. Jadi kemudian ketika manusia itu adalah hakikatnya ya, maksudnya sesuatu yang insting gitu loh, eee, deep inside gitu, kalau bahwa manusia itu suka makanan, suka rumah yang bagus, suka baju yang bagus, suka anak-anak yang cantik-cantik, istri yang cantik, suami yang ganteng, harta, mobil, itu memang apa, basic instingnya seperti itu, karena kita materi. Nah, apa yang terjadi ketika dunia itu datang, biasanya kalau dunia itu datang kepada dia, pada manusia ini, maka dia akan merasa tenang, merasa senang, dan dia pakai untuk memuaskan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, dan dia punya pemikiran bahwa sadar bahwa semuanya ini akan langgeng seperti ini, ya. Nah, ketika faktor-faktor pendukung dunia itu sirna, maka dia akan berputus asa. Manusia siapa cinta dunia akan berputus asa bila dunianya sirna. Dan dia akan merasa bahwa kecelakaan atau kebinasaan, ketidaksuksesan, kegagalan itu adalah akan menyertainya sepanjang masa. Ya, ini akan berbeda dengan orang yang beriman. Ketika orang yang beriman, dia mempunyai ilmu yang tadi saya bilang, ilmu yang lebih luas tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, maka dia bisa mensikapi semua kejadian yang ada dia hadapi dan bisa melihat sesuatu yang lain, melihat ya, melihat dalam arti melihat dengan iman, sesuatu yang lain. Ya, menurut Tabatabai manusia itu, supaya dia tidak terkena hubudun ya, dia harus banyak berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, mengkaitkan segala sesuatu dalam kehidupannya dengan Allah, dan supaya dia tidak tenggelam dalam hawa nafsunya, hawa nafsu marah, kesal, ataupun tidak atau rakus ya, tamak, eee, putus asa ya, dan supaya dia tidak tenggelam dalam hawa nafsunya. Jadi obatnya menurut Tabatabai adalah banyak berzikir dan ingat kepada Allah, ya. Baik, apakah teman-teman ada yang pernah merasakan hal-hal seperti ini? Ya, artinya kalau ada yang mau berbagi silakan masuk ke dalam di kolom chat. Misalnya, "Apa sih, apakah benar sih? Iya ya, benar ya, kayaknya, dunia tuh memang kayak sangat sangat menarik," gitu ya. Saya dulu waktu kuliah, umur 18 tahun saya pernah sangat tergila-gila gitu ya kepada tas ya. Saya pernah ada pembagian tas dan saya merasa itu adalah tas terindah, tas kuliah terindah. Jadi itu dibagikan kepada semua orang tapi saya tidak dapat gitu. Indah sekali gitu ya, tapi saya nggak dapat bagian. Orang lupa bahwa saya harusnya dapat bagian. Setahun kemudian baru saya dapat bagian. Dan ketika setahun itulah ujian untuk bagaimana tidak hubudun ya, karena setiap teman saya tiap hari teman-teman saya itu semua batas yang saya suka itu tadi, tapi saya nggak punya gitu. Ya itu adalah kalau nggak ingat kepada Allah, ya pasti saya juga akan mencoba untuk kalau waktu itu saya malu ya, saya malu untuk minta dan yang lain bilang, "Minta aja Han," gitu. "Enggak ah," saya bilang gitu. "Malu saya minta-minta, kalau itu nanti kalau udah waktunya pasti saya dapat." Benar dapat tuh setahun kemudian setelah hati saya tidak cinta lagi pada tas itu. Ya, jadi, itu jadi artinya kalau kita bisa melihat dunia itu pada, persepsi yang lain, maka hal yang menjadikan kita merana itu akan menjadi terobati. Kalau ada yang berbagi tentang masalah dunia silahkan. Selanjutnya selanjutnya saya berapa menit lagi Teh Marina Teh Ibu moderator? Sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. Selanjutnya ayat 36, "Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba." Dan aku dan aku mengira bahwa hari kiamat itu tidak akan datang, ya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Allah ketika kiamat itu datang dan aku wa ila ruditu ila rabbi, aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka, tidaklah aku
Mmm, la'at la'ajidanna ya, bahwa aku pasti akan mendapatkan tempat yang baik ya. Selanjutnya silahkan Marina. Jadi di sini, adzunnu lagi, ada kata adzunnu. Aku menyangka bahwa saat itu, akhir dari dunia itu tidak akan terjadi ya. Nah, di sini mengatakan bahwa, dia mengatakan, "Wa ma adzunnu," aku menyangka gitu, aku mengira gitu ya. Dia tidak mengatakan, wa ma sa'atu qa'imah, dan tidaklah kiamat itu akan terjadi. Dia tidak mengatakan begitu. Tapi artinya dia mengatakan, "Wala irruditu ila robbi." Jadi dia mengenal Tuhan. Jangan orang yang pertama ini bukan berarti orang yang ateis ya, dia mengenal Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, ya, tetapi sikap dan pikirannya yang belum masuk ke dalam level keimanan, ya. Jadi dia di sini mengatakan bukannya berarti kiamat tuh nggak akan datang, kalau yang berkata gitu orang ateis, tapi dia mengatakan, "Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah." Aku pikir sih nggak akan mungkin sih ya, kiamat datang atau kehancuran daripada, si kebunku ini akan terjadi, ya. Dan kadang manusia tuh dan satu hal bahwa manusia tuh terkadang tidak menyadari sangkaan yang ada di dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa ada hal-hal sangka-sangka buruk yang ada di dalam hatinya, karena sangkaan itu tertutup oleh hawa nafsunya, ya. Contoh misalnya, eee "Teh, kenapa Teh nggak pakai belum nggak pakai kerudung?" "Enggak ah, mah kerudung mah nggak harus lah ya, itu kan, saudara-saudara saya nggak ada yang pakai kerudung dari orang tua saya, nenek saya, saudara-saudara keluarga saya nggak ada yang pakai kerudung, kayaknya fine-fine aja deh, nggak apa-apa." Nah, itu namanya dzon. Dia dia tidak menyangka bahwa dia mempunyai sangka yang buruk, ya. Dia karena kadang-kadang zon itu terjadi karena waktu, sesuatu itu berjalan seperti apa adanya gitu ya, sehingga seperti itu, dia diajari seperti itu, jadi dia menyangka itu oke-oke saja. Contoh misalnya ya, ada seseorang yang, eee, selama selama dia selama ini diajarkan oleh orang tuanya misalnya, dia meletakkan sepatu itu tidak pada tempatnya. Dia meletakkan sepatu boleh di mana saja. Dia boleh meletakkan sepatu di apa namanya, di kamar, di depan rumah, di dalam rumah, di dalam kamar, itu nggak apa-apa, di dapur nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Maka, dia pikir itu boleh gitu, meletakkan sesuatu di mana saja itu boleh. Padahal ya jadi masalah kan kalau misalnya letakkan sepatu bau di misalnya di ruang tamu misalnya kan, jadi harusnya kan sepatu ada tempatnya gitu deh. Atau orang yang, selama ini diajarinya bahwa membuang sampah itu boleh di mana saja, di pinggir jalan nggak apa-apa gitu kan, selama ini ya di desa misalnya membuang sampah di mana saja tidak ada masalah gitu loh. Padahal sekarang ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Boleh membuang sampah seadanya tapi sampah organik, kalau sampahnya plastik kita tidak boleh. Kita tidak boleh bisa membuang sembarangan, harus ditempatkan untuk bisa diolah kembali. Nah, jadi itu zon itu kadang-kadang tidak disangka, tidak dimengerti oleh orang itu sendiri, ya. Kemudian dia berkata lagi, lanjut lagi dalam kalimat ini, wala irruditu ila robbi, kalau aku kembali pada Tuhanku, maka eee aku pasti ya, kata ajidanna, la itu akan, ajidanna itu ada taukid mengatakan bahwa pasti gitu loh, positif, pastilah bahwa aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada di dunia ini di dunia ini ya. Jadi dia zon-nya itu dia adalah orang yang disukai oleh Allah karena Allah memberikan harta kepada dia, maka dia adalah orang yang disukai dan dia akan orang yang nanti di akhirat juga akan pasti disukai oleh Allah, ya. Ini kan, apa namanya, tidak seperti itu ya, ini kepicikan pola pikir ya. Oke, jadi inilah yang sesi ini mungkin sampai ayat ini adalah tentang pola pikir dari orang-orang yang tidak melihat, akhirat, tidak melihat akhirat, dari kufur terhadap akhirat. Dan nanti kita kalau di yang selanjutnya, di ayat-ayat yang selanjutnya, itu kita bahas tentang apa yang dikatakan oleh orang yang kedua, gitu, saudaranya yang beriman, ya.
Nah, untuk kita bisa memahaminya lebih lanjut, silahkan sebutkan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh pemilik kebun dan silahkan berbagi di kolom chat. Nanti kita bisa diskusikan. Mungkin bisa jadi ada teman-teman di sini yang melihat sesuatu yang tidak sempat saya ucapkan atau mungkin ada sesuatu yang kurang, ya, ada yang memahami yang berbeda dengan saya, silakan berbagi di kolom chat. Karena kita ini dalam melihat satu ayat itu orang bisa melihat sesuatu yang lain karena berdasarkan pengalaman dia dalam memahami dalam kehidupannya sehingga dia memahami ayat ini dengan pemahaman atau tambahan ya yang lain. Jadi saya sangat senang bila ada teman-teman yang berbagi dan kemudian kita bisa saling berdiskusi. Selanjutnya mungkin satu slide lagi, silahkan Marina. Baik, saya akan sedikit membagikan tentang beberapa jenis persangkaan. Yang pertama ada 4 ya, yang pernah saya pelajari dan dari literatur Arab ya. Yang pertama adalah yakin. Yakin itu artinya ada kemantapan hati atas sesuatu, ya, mantap tentang sesuatu dan biasanya keyakinan itu berdasarkan ilmu atau dalil. Ya. Di bawahnya saya tulis 90% sampai 100%. Sebetulnya ini nggak ada artinya sih ya. Sebetulnya nggak ada artinya, hanya untuk membantu kita memahami seberapa besar keyakinan kita, itu tergantung juga seberapa besar ilmu kita. Nanti kita lihatnya ada 90, 70, 90, ada 50%, 20 sampai 30%. Ini hanya sebetulnya apa ya? Gambaran saja supaya lebih mudah kita memahami tentang kata yakin, kata zon, kata syak dan kata waham. Ya. Jadi kata-kata ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memahami kata-kata ini mungkin lebih mudah kita memahami Al-Quran. Kata yakin itu dia yakin terhadap sesuatu hal karena berdasarkan ilmu atau dalil. Ya. Yakin terhadap Allah itu ada. Allah itu yang mana? Itu Allah yang Tuhan itu ada. Yang mana? Itu Allah. Allah itu sifatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan yang lainnya. Dia nggak mungkin sama. Terus dalilnya apa? Ada di dalam Al-Qur'an dia tahu. Kemudian setelah itu dia berpikir dengan logika dan logikanya mantap bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan yakin. Ya, keyakinan. Jadi ya, ada ilmu, dalil dan juga bahkan kenyataan yang ada di depan matanya. Ya. Itu keyakinan. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah zon. Zon itu adalah persangkaan. Zon ini ada persangkaannya sangat kuat, dugaannya sangat kuat. Dan kadang-kadang manusia ini tidak menyadari zon ini karena sudah tertanam di hati sejak lama. Jadi orang-orang yang misalnya tidak mengikuti jalan Allah. Sebetulnya jalan Allah itu Al-Quran, jalan Islam itu adalah reformasi pola pikir gitu. Jadi kalau orang tidak belajar itu dia banyak masuk ke dalam area zone ini. Kalau tidak belajar tentang dalil, tentang Al-Quran, hadis, ngaji, maka dia hanya berdasarkan persangkaan saja. Contoh misalnya Tuhan itu sebetulnya agama itu yang benar yang mana sih gitu. Semua agama mah sama. Itu zon. Semua agama sama. Yang penting kita berbuat baik. Itu namanya zon. Karena dalilnya tidak tepat dan dia hanya ngikut-ngikut dari zonnya orang lain. Orang lain berkata begitu, ya dia juga mengatakan setuju dengan kata-kata orang lain. Ya. Misalnya apalagi ya, kalau misalkan ada hal yang buruk menimpa, maka dia bilang, kenapa ya Allah ngasih saya seperti ini? Apa salah dosa saya? Saya kan nggak salah, nggak dosa, sehingga kenapa saya dikasih seperti ini? Itu namanya dzan nasau, ya berpikiran buruk tentang Allah, tapi dia tidak bisa melihat kesalahan apa, dosa apa yang dia lakukan selama ini. Ya. Baik, selanjutnya ini keyakinannya 70 sama 90%. Jadi kalau bedanya dengan yakin itu kalau yakin kalau di debat tuh dia bisa jawab dengan dalil. Dengan dalil maupun dengan logika. Logikanya dia jalan. Tapi kalau zon itu kalau di debat dia sulit menjawab. Dan biasanya tuh debat tapi isinya menyangkal. Jadi tidak masuk pada kontennya untuk bisa memberikan referensi atau memberikan
dukungan terhadap pemikiran dia, tapi dia menyangkal gitu loh. Kayak misalkan seperti contoh ya Ibrahim, misalnya Ibrahim dia berkata, "Kenapa ayah menyembah ya patung-patung ini yang dibuat sendiri oleh tangan dan kemudian disembah?" Terus kata ayahnya, "Ya orang tua kita, nenek moyang kita sejak dari dulu melakukan ini, ya kita harus melakukannya." Nah itu namanya dzon. Dan zon itu bisa kadang-kadang sangat kuat sampai 90%, tapi ketika didebat, apa dalilnya? Dia nggak bisa jawab gitu. Dia bilang sangkalan, sangkalan artinya orang tua kita, nenek moyang kita melakukan itu, ya. Dan banyak sekali yang terkait dengan Allah itu adalah zon, sesuatu yang sifatnya sangka-sangka saja. Misalnya Allah 3 misalnya kayak gitu, 3 dan satu dalam 3 itu ajaran, itu dzon juga ke situ. Apakah dzon itu selalu terkait dengan agama? Tidak. Kalau misalkan kita bilang gini, Mbak Desi, Dokter Desi kenapa nggak datang ya hari ini, nggak hadir misalnya kayak gitu. Kemudian kalau yang berburuk sangka akan mengatakan, "Hmm, dia memang malas dah, dia mah datang karena alasan sesuatu hal, tapi sebetulnya dia tuh nggak suka sih hadir di sini, dia mah wajar aja kalau nggak datang. Dia mah cuman ingin, eee, apa namanya, ingin gitu aja, tapi sebetulnya dia nggak seneng banget pada acara ini." Padahal Mbak Desi nge-chat ya sekarang. Ya itu buruk sangka itu. Tapi kemudian kalau syak, syak itu apa? Syak itu keraguan yang dia tidak dapat memilih. Dia nggak sanggup untuk mengeluarkan salah satu di antara 2 pilihan. Itu syak. Jadi cuma 50%, sangkanya itu 50%. Kenapa Mbak Desi nggak datang? Mungkin Mbak Desi sedang sakit, mungkin Mbak Desi sedang ada kesibukan, mungkin. Nah itu dia nggak tahu jawabannya, ya. Contoh misal lagi sholat, kalau sholat ini 3, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu syak itu. Karena susah memutuskan. Dan kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak boleh, innallaha la yuhibbul murib. Allah nggak suka orang yang ragu-ragu. Jadi kalau misalkan syak gitu dalam sholat diberikan solusinya, putusin aja yang paling dikit, 3 atau 4, 3, 2 apa 3, 2 apa 3, 2, setelah itu kemudian sujud sahwi, itu syak. Yang selanjutnya adalah waham. Waham itu adalah persangkaan yang lemah, dugaan yang lemah, yang apa namanya, yang lemah ya, dia 20-30% ya. Coba, kita bantu teman-teman yang lain untuk memberikan contoh tentang ketiga 4 hal tersebut. Kalau ada yang mau berbagi silakan bertanya, komentar dan sebagainya. Nanti kita bisa lebih mempertajam lagi pemahaman kita tentang apa itu yakin, zon, syak, dan waham. Oke? Wah, saya sudah melebihi batas ini, melebihi waktu. Silakan Ibu moderator. Ya, mangga Teteh, barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan ya, silahkan. Alhamdulillah di chat udah ada dari Mbak Daisy nih, Mbak Hani. Assalamualaikum, izin bertanya, apa yang bisa meyakinkan kita bahwa tobat kita diterima dan Allah sudah mengampuni dosa besar kita? Terima Iya. kasih. Gitu. Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa share-nya bisa selesai dulu kita diskusi. Terima kasih Teh Marina sudah berbagi. Mbak Desi kalau mau bertanya langsung buka Boleh. mic-nya boleh, kameranya boleh, mau di spot. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Tentang oke. Udah buka mic itu ya Mbak Desi ya? Iya, sudah Mbak. Alhamdulillah. Ya, jadi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana apa yang bisa meyakinkan kita bahwa tobat kita diterima dan Allah sudah mengampuni dosa kita. Wah, Masya Allah, pertanyaan bagus. Jadi ada sebuah diskusi yang mengatakan inna inda dzoni abdi bi. Sesungguhnya aku itu adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka bahwa aku diterima taubatnya, kenapa menyangka? Tadi kan zon ya, kita maksudnya hadis qudsi tadi,
Inna indi dzoni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi di sini Mbak Desi main zon, main sangka. Sangka itu kan ada dua ya, ada sangka baik, ada sangka buruk ya. Ada suudzon sama husnudzon. Husnudzon itu baik, sangka yang baik. Suudzon itu sangka yang buruk. Jadi Allah tuh maha baik loh ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyangka kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kita nyangkanya kenapa? Ya ada memang ada ayat-ayatnya kan bahwa hadis-hadisnya bahwa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya apapun juga segunung setinggi apa namanya dosa kita itu setinggi gunung ataupun seluas sebanyak air di lautan, maka ampunan Allah lebih daripada itu semua. Dan itu banyak hadis ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keampunan Allah itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Allah tidak mengatakan bahwa kamu harus yakin. Tapi Allah mengatakan kamu zon aja ke saya. Jadi lebih daripada 50% keyakinannya bahwa Allah akan mengampuni dosa kita berdasarkan dari apa namanya dalil-dalil yang mungkin kita juga terbatas gitu ya, dan kita masih belajar untuk meyakinkan diri kita. Maka ketika kita yakin, kita punya zon bahwa Allah itu menerima tobat kita, maka kita akan diterima tobatnya. Kalau kita mempunyai zon bahwa Allah mengabulkan doa kita itu akan dikabulkan. Itu hebatnya. Jadi artinya pengabulan doa atau pemberian ampunan itu tergantung dari manusia itu sendiri. Dia mau memantapkan memasukkan zon atau memberikan zon pada dirinya yang baik tentang Allah, maka Allah akan terima itu. Gitu. Berarti subhanallah, coba kita pikirkan lagi ini, masya Allah gitu. Allah tuh sebenarnya rahmatnya itu ya seluas langit dan bumi ya. Jadi apapun daripada kesalahan kita, Allah tuh akan mengampuni kita. Itu hebatnya Allah. Beda dengan manusia. Ada sebuah kemarin saya mendapatkan ada sebuah perkataan ya. Saya lupa dari siapa. Ada yang mengatakan begini, manusia tuh kalau melihat satu kelemahan manusia lain, maka dia akan susah untuk melupakan keburukan manusia itu. Dan dia akan mengatakan bahwa manusia itu buruk, dia buruk gitu. Tapi tidak dengan Allah. Allah itu sebanyak apapun dari kesalahan kita, Allah itu mengampuni dosa kita selama kita bertobat gitu. Nah, sekarang kita harus lihat lagi prosesnya apa. Yang tadi itu adalah masalah hati, zon kita itu. Kalau prosesnya bertaubat itu taubatan nasuha ya. Itu prosesnya adalah kita pertama kita ini langkah pertama ya. Langkah pertama itu kita ya Allah ampunilah saya. Ya Allah saya salah. Ya Allah ampunilah saya. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya Allah, sekarang saya ingin bertobat. Saya tidak akan melakukan lagi dua hal itu. Itu adalah langkah pertama. Jadi mengakui bahwa dirinya salah, meminta ampun kepada Allah dan tidak akan melakukan lagi. Itu adalah apa namanya tahap pertama. Tahap kedua adalah zon tadi. Bagaimana kita bisa mempunyai zon yang baik kepada Allah. Saya kasih tahu ya rahasianya. Wah, ini Mas saya senang saya dapat ilmu ini juga saya senang sekali. Yaitu bahwa kalau kita tidak merasa, aduh kok hati saya itu masih syak ya, masih wahem. Kadang-kadang setelah itu naik sedikit mau syak. Bener nggak sih? Diterima apa enggak? Saya udah kayak gini kotornya, saya udah gini, udah begitu banyak salah saya gitu. Syak, nggak bisa memutuskan. Tuhan mengampuni apa Tuhan nggak mengampuni ya. Maka saat itu obat yang paling mujarab itu berdoa. Jadi Allah tuh tinggal berdoa, ya Allah, aku pengen punya zon yang baik kepada Engkau. Ya Allah, aku ingin mempunyai hati yang yakin kepada Engkau. Itu berdoa. Setelah berdoa apa? Ya udah kita berdoa. Nanti insya Allah akan dapat itu, akan dapat jalannya gitu. Ya, jadi kalau kita mau bertobat, kita mau baik sangka pada Allah, minta sama Allah. Kalau kita mau jadi orang sabar, minta sabar sama Allah. Kalau kita mau ingin orang yakin terhadap doanya, minta keyakinan itu kepada Allah. Kita mau jadi orang bertakwa, minta ketakwaan itu kepada Allah. Jadi sebetulnya tuh Allah tuh maha baik ya. Kita tuh minta apa aja boleh gitu ya. Misalnya contoh nih,
Saya dulu pernah pengen menghafal juz 2 ya, menghafal sendiri. Juz 1 itu aduh, lumayan ya, tapi kemudian udah selesai juz 1, saya tuh mau masuk juz 2 itu kalau orang Jawa bilang tuh awang-awangan, apa ya, ragu gitu. Aduh bisa nggak ya, bisa nggak, kok rasanya juz 2 lebih susah, kok rasanya berat gitu ya, itu Al-Baqarah juga juz 2 juga belum selesai, habis masuk ke juz 3 baru selesai Al-Baqarah. Nah itu ada seperti itu, sehingga saya tuh sempat berhenti tidak menghafal selama seminggu ya. Kemudian, setelah seminggu saya pikir lagi, "Ini kenapa ya kayak gini, kok saya jadi nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri." Akhirnya saya minta, "Ya Allah berikanlah saya kekuatan." Ngakulah saya nggak, hilang semangat nih, saya ngelihat juz 2 tuh kok demikian di awang-awang gitu kan, sulit gitu. Terus kemudian, saya hanya berdoa begitu saja dan saya serahkan sama Allah. Hari ketiga setelah saya berdoa itu, saya buka juz 2 dan saya mulai menghafal. Itu sesuatu yang di luar dari kemampuan saya. Jadi itu resep dari Allah itu adalah saya ngasih resepnya ya. Kalau kita nggak mampu melakukan sesuatu, minta itu, minta sabar, minta kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kan begitu. Kalau kita minta, ya saya nggak tahu nih caranya berbaik sangka kepada Allah, ya minta sama Allah, "Ya Allah saya ingin baik sangka sama Engkau ya Allah." Nanti Allah kasih itu, tiba-tiba dia nyut gitu, Allah kasih, ya. Kemudian tanda-tanda bahwa Allah menerima taubat kita adalah kita itu menjadi orang yang menjadi lebih baik dari dulu. Kita menjadi orang yang, apa namanya, hari-harinya tuh lebih baik lah ya. Lebih baik itu banyak ya aspeknya, mulai dari, mungkin kayak misalnya, Mbak Desi ini suka jadi pengajian tentang Al-Quran. Buat saya itu tanda yang baik gitu, bahwa sedang mendekat kepada Allah, makin dekat makin dekat. Karena nggak semua orang loh suka suka bahasan Quran itu. Ada yang merasakan bahasan Quran itu bosen gitu loh, itu-itu aja gitu. Tapi kalau orang senang dengan bahasan Quran, itu sebenarnya karunia dari Allah. Karena saya sendiri merasa saya bukan orang yang sangat dalam berbicara mungkin ada yang lebih baik ya, ada yang orang jadi seneng, ketawa ini. Saya enggak terlalu bikin tertawa-tertawa gitu. Tapi yang penting isinya message-nya Al-Quran tersampaikan. Ya jadi itu tadi, kalau kita menjadi lebih baik misalkan, kok dia, tapi dia tingkah lakunya kok masih tetap sama kayak gitu. Ya itu kan proses gitu. Yang penting adalah kita berusaha menjadi lebih baik. Nanti dengan bertambahnya ilmu, nanti sikap kita juga akan berubah, gitu. Saya yakin dan tahu nggak bahwa Al-Quran itu adalah brainwash. Al-Quran itu merubah mindset kita, merubah zon-zon buruk kita. Sama Allah yang zon-zon yang kita punya tapi kita nggak nyadar itu Allah bersihkan dengan Al-Quran, gitu ya. Itu Mbak Desi. Bagaimana Mbak Desi, apakah bisa memahami dari penjelasan tadi? Ya, alhamdulillah masih mencerna dengan baik. Iya ya. Kadang-kadang tuh saya ada rasa berdosa gitu. Kemudian katanya nggak boleh suudzon. Pasti diampuni. Takutnya lalai lagi gitu. Jadi saya kembalikan lagi rasa berdosa itu supaya saya lebih hati-hati lagi gitu kan. Oh ya memang begitu, ya memang begitu. Bukan cuma Mbak Desi ya. Saya juga tanya tuh sama suami saya tiap hari sering gitu saya bilang, "Mas ini takut nih udah menjalani kehidupan nih udah bener apa enggak ya? Udah bener apa enggak ya?" Gitu kan. Kan dulu tuh buat saya beramal itu adalah pergi ke kantor, kemudian ya itulah ya, begitu bertemu orang, ya sekarang enggak, sekarang kan di rumah ya, tapi ya bagaimana kita mengisi hari-hari itu dan selalu ada rasa, "Aduh saya udah bener belum ya?" Gitu. Enggak apa-apa sih, itu sih normal-normal aja, semua orang pasti punya keraguan itu, karena kita ini kan tempatnya lalai ya, dan kita bodoh sebetulnya, banyak hal yang kita nggak ngerti dalam kehidupan ini gitu. Oke, sama-sama Mbak Desi, sama-sama teman-teman di sini semua juga pasti berjuang. Kita tuh berjuang loh dalam kehidupan tuh jatuh bangun loh. Ada lagunya tuh. Jatuh bangun aku. Nah, itu kan ada lagunya. Ya kita tuh jatuh bangun menghadapi dunia ini gitu loh. Menghadapi yang paling parah tuh menghadapi perasaan kita gitu loh.
perasaan kadang-kadang bergulat dengan perasaan-perasaan kita. Dan kalau buat saya, pergulatan itu jangan diperpanjang. Karena Allah tidak suka orang-orang ragu-ragu, orang-orang Allah nggak suka. Solusinya apa? Ya tadi berdoa kepada Allah, lakukan sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan, jangan banyak ngelamun, isi selalu dengan manfaat insya Allah zon-zon itu akan tidak terlalu menghindari syak, tidak sampai ke zon gitu. Jadi suudzon maksud saya. Jadi isi hari kita dengan kebaikan, insya Allah menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada lagi chat dari Bu Nopi. Pikiran bawah sadar seringkali benar-benar terjadi. Ini termasuk jenis sangkaan yang mana? Katanya. Ya, jadi sangka, ya itu. Jadi bagus nih pertanyaan ini kayaknya Bu Novi ini teman saya SMA dulu. Bu Novi ini pemikir kayaknya ya, tipenya kayak saya ya kan. Ini pemikiran bawah sadar. Oke. Jadi pemikiran bawah sadar itu kita harus hati-hati ya. Bagian bawah sadar itu kan ada dua ya. Ada yang pikiran bawah sadar itu sebetulnya zon ya. Zon itu ada yang baik, yang husnuzon dan ada yang suudzon. Zon yang buruk ya. Dan zon itu kalau di dalam yang saya pahami ya, zon itu adalah doa. Karena zon itu adalah pikiran kita, hati kita. Dan Allah tahu gitu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita berpikiran sesuatu dan itu terjadi, itu sangat wajar. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, zon itu sendiri kalau zonnya baik terjadi baik, kalau zonnya buruk terjadi buruk. Itu kan tadi ada dalilnya ya. Sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan namaku, dan aku dalam arti adalah aku juga yang menciptakan takdir ya, sistem takdir itu. Jadi kalau ada lagi yang membahas ya dari orang-orang barat yang ada yang membahas itu tentang law of attraction. Saya pernah membaca buku tentang law of attraction. Kalau buat saya jadi hukum menarik sesuatu. Ya, dan ini sering diajarkan oleh para kalau seminar-seminar ya tentang peningkatan kualitas diri itu mereka secara terang-terangan atau tidak secara eksplisit tapi mengajarkan tentang law of attraction. Jadi bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk menarik sesuatu, bahkan materi. Ketika seseorang itu berpikir tentang sesuatu, maka orang itu akan menggetarkan sesuatu yang sesuai dengan frekuensi otaknya. Dan itu bisa terjadi. Manusia mempunyai kekuatan itu. Nah, itu law of attraction. Kalau seseorang tuh mengatakan, saya pengen punya gitu ya, suami yang soleh, maka ketika dia benar-benar dia berdoa secara bawah sadar, dia akan dapat yang seperti yang dia inginkan gitu. Ya, saya pengen istri yang cantik, dia bisa dapat itu ya. Karena apa? Secara hukum alam sendiri kalau nggak cantik dia langsung nggak mau gitu kan. Dia hanya milih yang cantik-cantik. Nah, saya pengen punya suami yang kaya. Dia bisa jadi kalau ada orang yang berpikiran saya nggak berpikir untuk ingin punya suami yang kaya, ya nggak akan dapat suami yang kaya. Ada kemungkinan tidak dapat suami yang kaya gitu. Ada kemungkinan itu gitu loh. Jadi ketika saya membaca buku tentang law of attraction itu, saya tidak melihat ada pertentangan dengan agama Islam ataupun juga dengan hukum tarik menarik itu, karena pikiran bawah sadar itu adalah doa kita. Karena itulah Al-Quran itu mencuci otak kita dengan sesuatu yang baik, terus-terusan dikasih ini loh, kamu harus berpikiran begini, yang baik gitu loh. Karena Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah tuh melihat hati. Ya, Allah tidak melihat
muka dan juga harta kamu, tetapi rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan melihat amal kamu. Jadi hati kita itu, pikiran hati dan pikiran kita itu harus diisi dengan yang baik-baik. Itu kuncinya kita hidup bahagia di situ. Isi yang dengan yang baik-baik aja, nanti yang baik-baik juga nih yang akan datang kepada kita. Kalau kita isi dengan hal yang buruk, itu akan jadi buruk juga. Dan buat saya, law of attraction itu adalah hasil eksperimental, orang itu melakukan penelitian-penelitian, dia sampai pada kesimpulan itu. Dan itu bisa jadi itulah yang disebut dengan hukum-hukum alam atau hukum takdir itu. Nah, jadi apa manfaatnya, hikmahnya? Hendaklah kita berpikiran sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik itulah yang akan terjadi. Karena manusia dikarunia Allah untuk menarik ya kejadian itu. Karena bawah sadar itu juga doa. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, biasakan untuk selalu berpikiran yang baik. Kalau pikirannya kita jelek, kita bilang, "Ya Allah saya salah, istighfar, ya Allah kasih pemikiran yang ya Allah saya nggak mau ingat yang ini, saya mau ingat yang baik-baik aja." Seperti itu, ya. Begitu, Mbak Novi. Kalau Mbak Novi mau, kasih komen silahkan, atau tambahan silakan Mbak Novi. Buka mic-nya. Belum? Oke. Selanjutnya. Selanjutnya ada dari Teh Restiana. Bunda, misalnya kita minta petunjuk sama Allah, mana yang baik untuk kita, apa saja tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu memang benar dari Allah, bukan dari nafsu dan kecenderungan kita sendiri. Mungkin istikharah ini ya. Istikharah ya. Ada yang lamar nih kayaknya. Teh Ana ini. Aduh lama gak ketemu Ana. Ana kalau ini boleh buka, ini boleh dong. Lama Bunda gak ketemu sama Restiana nih. Masya Allah. Iya, ini kayaknya ada yang lamar ya. Bunda lagi di rumah sakit. Oh lagi sakit. Enggak, lagi di rumah sakit. Oh dari rumah sakit ya, lagi kerja nih. Tenaga nakes ya. Semoga tetap sehat ya Ana ya. Kerja di rumah sakit. Aduh menyambung nyawa ini benar-benar ya Allah. Moga-moga diberikan banyak kekuatan, kesehatan. Supaya tetap semangat bisa beramal berkah ya, Ana. Salam buat Ani ya. Ini ya, Ani lagi di kosan. Oh ya, ini kembar nih Restiana sama Restiani ini dulu ikut suka ke rumah tahfiz bersama. Baik, Bunda jawab ya. Kalau kita sudah minta petunjuk, itu artinya kita sudah mengalahkan hawa nafsu kita loh, sudah melalui satu step mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah minta petunjuk itu. Jadi memang kemudian yang jatuhnya nanti setelah, jadi kita sudah menyerahkan, kalau kita istikharah meminta petunjuk itu kita sudah menyerahkan urusan kepada Allah gitu. Nah kemudian tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu memang benar dari Allah. Jadi kalau begini, kalau misalnya yang kita minta petunjuk itu adalah sifatnya, kita harus tahu sifatnya itu mubah, artinya pilihan, atau sifatnya itu halal haram gitu. Kalau misalnya halal haram, ya pasti yang harus yang datang kepada kita yang halal yang kita ambil gitu ya. Tapi kalau sifatnya mubah gitu, itu maka kan kita sudah menyerahkan. Jadi kita tunggu saja apa progresnya gitu ya. Contoh misalnya begini. Jodoh aja ya yang gampang. Jodoh misalnya. Kita udah minta sama Allah, tanda-tandanya apa? Nah, ketika seseorang datang kepada kita, kita lihat oh agamanya. Jadi kita harus melihat kriteria menurut yang apa ya, kriteria agamanya misalnya gitu. Oh ini bagus, dia sholat ya, dia baik kepada orang tuanya, dia tidak suka main perempuan misalnya. Udah bagus nih, bagus gitu ya. Wah, berarti ini udah bener dong Bunda. Ya, udah kelihatannya bener. Tapi terus kenapa nggak jadi gitu? Kenapa nggak jadi yang udah bagus ini? Kenapa nggak jadi gitu? Kalau misalkan itu nggak bagus, maksudnya, wah orangnya kok gitu ya? Kok nggak bisa nyocokin orang tua saya ya?
kok dia malah berdebat sama ayah saya. Nah, itu udah tanda-tanda berarti wah nggak cocok ini gitu. Jadi ini karena kan orang tua lebih utamakan daripada calon suami ya. Karena orang tua itu sudah given, sudah fix dia orang tua kita, udah dipilih sama Allah orang tuanya yang ini, kita harus apa namanya kepada orang tua itu berbuat baik ya. Sedangkan kalau suami itu sebetulnya sifatnya opsional ya. Mohon maaf kepada para suami, terutama suami saya. Suami itu opsional. Suami itu opsional, benar. Sebetulnya mau nikah dengan si A, si B, si C itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Udah terlalu agak ini ya. Tapi maksudnya, tapi kalau udah nikah kayak sama suami tercinta yang ada di sini, ya udah nikah ya udah ini fix udah ini suami harus berbakti dan sebagainya. Tapi ketika kita mau proses memilih, maka itu sebetulnya tidak sesuatu yang sangat penting gitu loh. Karena kita nggak ngerti yang goib, artinya nggak penting tuh mau nikah sama si A boleh asal dia soleh, B boleh asal dia soleh, C boleh asal dia soleh, kan gitu. Tapi kalau saya lebih senang sama yang si A sih, soalnya saya lebih cocok kayaknya secara ini. Ya boleh si A minta, ya Allah minta supaya diberikan si A. Kemudian kalau dimudahkan jalannya ya itulah ya. Jadi kalau di dalam sholat istikharah itu kan nanti mintanya adalah kemudahan jalan. Kalau setelah kita minta kemudian Allah mudahkan jalan yang ini gitu misalnya, maka itulah memang jodoh yang diberikan oleh Allah yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita udah berusaha ternyata nggak jadi gitu. Makanya itu berarti Allah memilihkan untuk kita sesuatu yang lain yang kita mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Jadi Allah memilihkan yang terbaik ya. Contoh aja misalnya dulu pernah Bunda itu apa namanya dalam setahun itu ada proposal. Wah, proposal itu ta'aruf itu sampai yang ketujuh ya. Yang ketujuh dalam 1 tahun ya sampai ini nggak jadi, ini nggak jadi, ini nggak jadi sampai ibu saya bilang, "Han, kamu nggak apa-apa," katanya. "Kamu nggak apa-apa nih." "Enggak, Bu, ini nggak masalah." Ini kan padahal tuh semuanya tuh soleh-soleh semua gitu. Semuanya tuh soleh-soleh menurut kriteria ini ya orang menta'arufkan dengan Bunda ini juga pasti memilihkan yang menurut mereka baik dan memang sebagian besar tuh baik gitu, soleh gitu. Jadi, apa namanya, ada yang beberapa yang, "Oh ini cocok banget nih," tapi nggak jadi. "Oh ini cocok, secara pribadi cocok," nggak jadi. Tapi kemudian tahu bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Jadi kemudian berganti tahun, kemudian ini dikenalkan sama Bapak Aprianto ini ya, dikenalkan oleh Agim dan kemudian ya udah jadi gitu dan lancar gitu ya. Nah, ya udah berarti ini tandanya seperti itu, gitu. Jadi, apa namanya, nggak ada Udah jalannya gitu kalau udah udah jodohnya. jalannya, udah jalannya gitu. Karena kita juga nggak tahu, misalnya contoh ada orang ya, yang kadang-kadang yang jadi masalah itu begini misalnya, kita tuh minta, "Ya Allah pengen suami yang kaya," misalnya gitu. Saat dia datang, dia anak orang kaya, tapi apakah kita tahu dalam sekian tahun ke depan dia akan bangkrut atau tidak? Jadi sebaik-baik pilihan itu adalah pilihan dari Allah. Karena kita sudah meminta, kita serahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita yang terbaik. Begitu, menjawab nggak ya? Jawab, Bun. Alhamdulillah. Makasih, Bunda. Heeh. Ya itu tadi bukan dari ke nafsu dan kecenderungan kita sendiri. Ya, Bunda juga pernah tuh ada yang cocok surocok gitu, pernah itu. Jadi mohon Pak Mas Apri boleh ya cerita, ini suami saya ada di sini. Pernah ada cocok surocok, dia tuh anaknya pesantren, ayahnya punya pesantren, terus kuliahnya di Mekah dan sebagainya. Udah pokoknya wah ini udah calon ustadz nih. Jadi saya nggak perlu jadi ustazah, saya jadi istrinya ustadz aja udah cukup lah gitu. Ya kemudian enggak, ternyata orang tua ibunya tidak setuju karena dia khawatir anaknya ini harus pindah ke Bandung dan harus nanti akan makan dinafkahi oleh istrinya dan sebagainya lah. Buat saya itu it's okay gitu. Jadi artinya itu buat Bunda nggak ada rasa kayak wah menghalangi ini, menghalangi itu. Enggak, tapi karena buat Bunda itu adalah sinyal dari Allah. Karena orang tua itu adalah orang yang paling harus dihormati. Nomor satu orang tua, yang lain tuh opsional gitu. Jadi setelah itu Allah pilihkan yang terbaik. Jadi suami saya di sini ada Bapak Aprianto yang terbaik sampai sekarang menjalani kehidupan bersama saya, suka duka, nangis bersama, ketawa bersama.
Masya Allah. Ya gitu ya. Jadi apa namanya? eh nggak apa-apa itu apa namanya masalah kecenderungan nafsu itu ya. Dulu sama dengan Mas Apri ini juga biasa-biasa aja saya dengan beliau karena ya nggak kenal kan juga nggak kenal gitu. Jadi tapi Allah memudahkan jalan buat Bunda ya ini berarti berarti memang ini. Jadi lebih baik kita mengikutkan Allah di dalam keputusan-keputusan kita karena nanti kita akan dibimbing oleh Allah gitu. Kalau kita maunya nafsu sendiri, nah kata Allah kamu mau milih nafsu kamu sendiri, mah silahkan aja lah, pilih aja sendiri jodoh kamu gitu kan, nggak usah ngikutin. Kan ada yang maksa tuh istiqoroh juga ada yang maksa, ada yang nggak sholat istiqoroh. Itu berarti dia memaksakan nafsunya, dia pengen diri sendiri yang memutuskan. Tapi ada juga istiqoroh, tapi istiqorohnya gini, ya Allah pokoknya pokoknya sama dia ya Allah, gitu kan engkau baik ya Allah, jadi harus sama dia ya. Nah, itu kan ya itu kalau gitu kata Allah ya udah kalau pengen nafsu kamu ya silakan aja gitu. Nanti perjalanan waktu akan menunjukkan apakah selama nanti perjalanan pernikahan kamu akan tetap ingat sama aku, sama Allah apa tidak. Kalau dia tetap ingat sama Allah nanti bisa perbaiki, nggak masalah gitu. Jadi semuanya tuh relatif ya, dunia ini tuh berjalan dengan apa perubahan-perubahannya gitu. Tapi Mbak kok Bunda kok rasanya kok jadi sulit ya menjalani kehidupan kok jadi semuanya fluktuatif, tidak menentu. Memang dunia tidak menentu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Tapi yang pasti itu adalah Allah. Kalau kita genggam Allah sebagai wali kita, apapun yang terjadi nggak ada masalah. Ada Allah yang bantu kita. Itu kuncinya di situ sebetulnya dalam menjalani kehidupan. Dan jangan pernah misalnya nanti bagi yang sudah mempunyai pasangan, jangan pernah berpikir bahwa ada pasangan lain yang lebih baik daripada suami kita. Karena itu berarti sombong ya, nafsu itu berarti gitu. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, tinggal bagaimana kita mengolah segala sesuatunya untuk menjadi lebih nyaman dan lebih bahagia dan tujuan dari akhir kehidupan kita itu adalah nanti di surga. Oke? Ya, nampaknya udah lewat. Ini bahannya udah 17.36. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ajak teman-temannya ya untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran ini. Semoga kita semua hidup dalam keberkahan Al-Quran dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik dan akhirat yang jauh lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan kepada moderator.